Berikut ini adalah pembuktian trik cepat 5 detik soal utul UGM tentang persegi panjang dalam segitiga. Jadi di video short sudah dijelaskan trik cepat menyelesaikan soal ini adalah setengah kali luas segitiga. Nah, segitiga ini memiliki luas setengah kali alasnya 10 kali tingginya 6 ya. Berarti ini 5 30. Berarti setengah dari 30 sama dengan 15. Nah, bagaimana rumus cepat ini diperoleh? Dapat disimpulkan bahwa untuk cara cepatnya cukup kita buat, yaitu luas maksimum dari persegi dalam segitiga itu setengah kali luas segitiga. Nah, bagaimana buktinya? Mari kita buktikan bersama-sama. Ya, jadi setiap trik cepat itu bisa kita buktikan ya. Bukti. Nah, jadi anggaplah di sini alas itu kita notasikan ini sebagai A, ini sebagai alas, dan ini tinggi sebagai B ya. Kalau kita gambarkan gambar segitiga sama kaki ya, sama kaki. Lebih kurang seperti ini. Maka ini sebagai alas, yaitu alasnya A, dan ini sebagai tingginya ya. Ini sebagai tinggi, yaitu B. Nah, di dalam segitiga ini dibuat persegi panjang, sehingga salah satu sisinya terletak pada alas segitiga tersebut. Jadi kalau kita gambarkan persegi panjangnya seperti ini. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus ya. Nah, ini adalah persegi panjang pada atau di dalam segitiga tersebut. Nah, perhatikan bahwa ini merupakan segitiga sama kaki ya. Maka untuk persegi panjang ini bisa kita buat, misalnya panjang dari sini ke sini adalah X, otomatis dari sini ke sini adalah X juga. Sehingga untuk panjang dari persegi panjang ini adalah 2X. Sementara untuk lebarnya itu misalnya adalah Y ya. Sehingga untuk luas persegi panjang itu adalah 2X kali Y. Nah, persoalan memaksimumkan fungsi bisa kita pakai aturan turunan ya. Aplikasi dari turunan kan salah satunya untuk mencari maksimum dan minimum. Nah, di sini masih bercampur antara variabel X dan variabel Y. Tugas kita bagaimana supaya tidak bercampur variabel X dengan variabel Y. Nah, mungkin ini ide yang cukup menarik untuk merubah Y ini menjadi X ya. Perhatikan bahwa segitiga yang kecil ini, yang sudah Pak tandai ini, boldkan ini, dengan segitiga yang besar di bawahnya, itu sebangun ya. Jadi kalau kita coba keluarkan gambar segitiga yang kecilnya yang ini, yang di atas itu, kemudian segitiga yang lebih besarnya, ya yang ini, bisa kita analisis berapa panjang sisi masing-masingnya. Nah, perhatikan bahwa untuk segitiga yang kecil ini terlebih dahulu. Segitiga yang kecil, nah ini kita buat konsep kesebangunannya nanti ya. Ini konsep kesebangunan. Segitiga yang kecil ini untuk panjang ininya berapa nih kira-kira? Ya, ini sama dengan X ya. Maka yang di bawahnya X. Kalau kita bandingkan dengan segitiga yang besar, maka ini adalah setengah A. Setengah A. Kenapa setengah A? Dari sini ke sini kan A ya, alas panjangnya A. Maka kalau dari tengah-tengah ke sini ya setengah A. Kayak 10 ini ya. Berarti kalau dari tengah-tengah ke sini jadinya 5. Berarti bisa kita pandang untuk alas yang ini nih setengah A. Lalu nanti kita bisa bandingkan untuk segitiga yang besar kan tinggi ini adalah tinggi segitiga ya. Segitiga yang besar, maka untuk sisi ini adalah panjangnya B. Nah, kalau untuk segitiga yang kecil bagaimana? Berapa panjangnya ini? Ya, bisa kita pandang bahwa ini kan dari sini ke sini Y ya. Untuk ketinggian atau lebar dari persegi panjang ini. Berarti tanda tanya aja kita tulis ya, yang akan kita cari ditambah Y itu panjangnya adalah B.
Sehingga yang akan kita cari ini yaitu tinggi segitiga yang kecil ini adalah B kurang Y. Nah, jadi di sini panjangnya B kurang Y. Nah, dengan menggunakan konsep kesebangunan, kita dapat membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Misalnya yang ini terlebih dahulu. Berarti yang kecil, X dibanding dengan setengah A itu sama dengan yang kemudian kita memakai yang pertama yang kecil ya. Berarti B kurang Y per B. Nah, nanti kita kali silang. Berarti BX itu sama dengan setengah. Ini kita kalikan langsung ya, kita langsung kalikan ke dalam. Yaitu setengah AB dikurang 1/2 AY. Nah, gini. Sehingga untuk kita dapatkan nilai X-nya saja, semuanya bisa kita bagi dengan B ya. Ini kita bagi dengan B, ini kita bagi dengan B, ini bagi dengan B, kita letakkan aja per B nanti di sini. Sehingga untuk nilai X itu sendiri adalah setengah A, B-nya sudah habis ya. Semua harus kita bagi dengan B, dikurangi dengan setengah A-Y dibagi dengan B ya, setengah A per B Y. Ya, jadi tidak mengandung nilai B di situ ya. Nah, nanti nilai X ini kita substitusikan ke sini sehingga mereka menjadi satu variabel saja, yaitu variabel Y ya. Nah, coba kita substitusikan nilai X ke sini ya. Coba kita bersihkan yang di bawah. Ini proses pembuktian merubah nilai X ke Y ya. Kita bisa gunakan konsep kesebangunan. Nah, tinggal kita substitusikan nilai X ke sini sehingga diperoleh 2 dalam kurung X itu sendiri adalah setengah A dikurang 1 kali A kali Y, berarti AY kita tulis ya, AY per 2B dikali dengan Y ya. Jadi ini untuk luasnya. Luas ini fungsi luas persegi panjang. Nah, ini 2 bisa kita kalikan ke dalam, berarti kita dapatkan A saja. Kemudian ke 2 juga kalikan ke sini, yaitu AY per B dikalikan dengan Y. Sehingga untuk luas adalah AY dikurang A per B Y kuadrat. Nah, ini dalam satu variabel aja. Untuk mencari maksimum tinggal kita pakai konsep turunan, yaitu turunan pertamanya sama dengan 0, itu menghasilkan maksimum atau minimum ya. Nah, untuk kasus ini sudah dijelaskan akan mendapatkan maksimum ya, jadi tidak perlu kita buktikan. Nah, ketika turunan pertamanya 0 akan diperoleh maksimum. Sehingga tinggal kita turunkan saja. Ini variabel yang dipakai adalah variabel Y ya. Nah, turunan dari AY itu adalah A. Kemudian turunan dari A per BY kuadrat yaitu 2A per B. 2A per B itu tinggal Y. Jadi pangkatnya dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan A sama dengan, kita pindahkan ke ruas kanan, 2A per B, Y. Ini kan sama dengan 0 ya, jadi kita pindahkan saja langsung. A sama A habis. Sehingga diperoleh, ini tinggallah 1 ya. Berarti B kali 1, B sama dengan 2Y. Nah, jadi diperolehlah nilai Y itu adalah B per 2. Nah, ini untuk nilai Y untuk menghasilkan maksimum. Nah, tinggal kita cari untuk nilai X-nya. Nilai X bisa kita substitusikan ke sini dari nilai Y yang sudah kita dapatkan. Nah, berarti X itu sendiri adalah setengah A dikurang. Nah, ini kita singkat penulisannya A per 2B ya. A per 2B. Kemudian Y-nya itu adalah B per 2. B per 2. Sehingga untuk nilai X itu sendiri setengah A. Nah, dikurang di sini B sama B habis. Diperolehlah A per 4. Nah, kita samakan penyebut saja. Ini kita buat 2 per 4 saja ya. Kan awalnya kan 1 per 2 ya. Biar sama penyebutnya 2 per 4. Nah, berarti 2A dikurangi A. Berarti 1A. Ya, 1 per 4A. Nah, jadi X yang harus kita pakai supaya maksimum adalah 1/4A. Dan untuk Y-nya supaya maksimum yang kita pakai
adalah B, ya setengah B ya. Ini B per 2 bisa kita buat setengah B. Sehingga luas maksimum. Nah, kita kembalikan nilai fungsinya itu 2x kali Y ya. Berarti 2 kali X kita itulah 1/4A. 1/4A dikali dengan Y, yaitu setengah B ya. B per 2 bisa kita tulis setengah B aja. B per 2-nya. Nah, jadi diperoleh 2/4 habis. Maka kita dapatkan setengah dikali. Nah, di sini ada lagi setengahnya nih. Setengah A kali B. Nah, setengah A kali B ini, setengah A kali B adalah luas segitiga. Jadi, untuk mencari luas segitiga kan, alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini dia setengah kali luas segitiga. Sehingga terbukti. Nah, jadi bisa kita, kalau jumpa soal yang seperti ini lagi, ada persegi panjang di dalam segitiga, nggak usah panjang-panjang ini kita kerjakan, langsung aja ingat itu setengah kali luas segitiga. Jadi cari aja luas segitiganya, bagi 2. Itu menghemat waktu karena bisa dikerjakan dalam waktu 5 detik aja. Nah, kalau kita sudah membuktikan biasanya akan ingat lama untuk mengerjakannya. Nah, untuk soal ini jawabannya setengah kali luas segitiga. So, segitiga luasnya itu adalah 30 ya. 30 bagi 2 itu adalah 15. 15 ada di option yang C.